Saudara dan saudari yang dikasih Tuhan, selamat jumpa kembali dengan saya, Romo Valentinus Tejantara SCY, di rumah kita tercinta Wisma Kencana Channel. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat, sejahtera, dan bahagia. Dalam tayangan terakhir dari tema panjang kita dalam seri The Golden Rules, kita akan menutupnya dengan tema Good Sex atau mengembangkan kebahagiaan seksual. Para ahli keluarga pernah mengatakan bahwa 100% dari masalah yang terjadi dalam keluarga terjadi di dalam kamar tidur di atas ranjang. Hal ini memberikan indikasi bahwa permasalahan yang sering terjadi itu dalam hidup berkeluarga adalah masalah relasi intim suami istri. Dan dalam setiap pekan panggilan kepada umat, dari sekian banyak orang muda yang ditawari panggilan hidup membiara, jawabannya karena pengen mempunyai keturunan. Artinya mereka tahu bahwa imam, biarawan, dan biarawati itu tidak menikah. Mereka tidak akan mempunyai anak. Marilah kita dalami bersama tema ini. Bagaimana mengembangkan kebahagiaan seks ini yang bisa dipahami oleh suami istri dengan baik, mengingat bahwa soal ini masih dianggap tabu untuk dibicarakan. Marilah kita masuk dalam pembahasan ini, dan akhirnya selamat menikmati tayangan ini sampai tuntas. Saudara dan saudari yang dikasih Tuhan, relasi seksual suami istri harus merupakan ungkapan cinta dan kesetiaan suami istri. Dan dalam relasi itu dinyatakan cinta dan saling menghormati pribadi melalui bentuk kebersamaan seluruh hidup dan bentuk ungkapan cinta yang menyuburkan. Mitos relasi seksual yang sering diyakini adalah bahwa suami harus selalu siap untuk mengadakan relasi seksual. Suami harus mengambil inisiatif mengadakan relasi itu. Istri yang mengambil inisiatif relasi seksual adalah istri yang tidak baik. Orang bilang jelek dan murahan, suatu yang kurang pas, dan masih begitu saja terjadi dalam kehidupan keluarga sekarang ini. Seksualitas itu alamiah, tidak perlu dibicarakan atau dibahas. Setiap relasi seksual harus berakhir dalam penetrasi dan intimitas yang suci. Seorang suami harus tahu bahwa memuaskan istrinya. Jika suami istri saling mencintai, maka mereka harus tahu bagaimana memuaskan satu sama lain. Berfantasi seksual selama relasi seksual itu merupakan suatu penyakit psikologis. Hal itu menurunkan hakikat suci dari anugerah Tuhan ini yang istimewa dalam suami istri. Sahabat terkasih, seks adalah kudus. Seksualitas itu adalah suatu pemberian atau anugerah dari Tuhan. Seksualitas manusia itu sungguh-sungguh manusiawi. Manusia bukan mempunyai tubuh dan jiwa, tetapi
menubuh dan menjiwa. Hal ini dalam kerangka membangun jati diri sebagai pribadi, sebagai suatu kesatuan totalitas. Seksualitas bukan milik, tetapi manusia adalah pribadi seksual, laki-laki dan perempuan. Seksualitas mempunyai nilai dan arti dalam kerangka pribadi. Hal yang penting, bagaimana kita harus melihat fungsi relasi seks. Pahamilah fungsi darinya, maka lihatlah fungsinya. Fungsi yang pertama adalah pemersatu yang terungkap dalam kata-kata daging dari dagingku, tulang dari tulangku. Yang kedua adalah fungsi prokreasi, terungkap dalam perintah Tuhan sendiri. Beranak cuculah dan kuasailah dunia. Yang ketiga adalah fungsi penyelamatan, bahwa lewat perkawinan ini Allah tetap melanjutkan janjinya menyelamatkan manusia. Inilah institusi yang direstui oleh Allah untuk melanjutkan karyanya di dunia ini. Betapapun pentingnya kenikmatan seks bagi suami istri, kenikmatan itu tidak boleh menggeser fungsi-fungsi persatuan ini, prokreasi dan penyelamatan. Maka seksualitas itu harus berkembang. Bentuk dan ungkapan seksual berubah selaras dengan pasang surutnya relasi dan pertumbuhan relasi suami istri itu sendiri. Ini anugerah yang Tuhan percayakan kepada manusia. Menuntut juga kesetiaan seksual. Inilah kunci dari janji perkawinan. Perlu juga bagi pasutri untuk memperbaiki komunikasi seksualnya. Dimulai dengan bicara. Dari yang umum kemudian mengarah kepada relasi intim seksual. Menemukan kebutuhan pasangan, apa yang ada dalam pikiran dan perasaan pasangan. Belajar membuat permintaan. Kerendahan hati untuk meminta. Yang penting untuk diwaspadai adalah ketidakdewasaan untuk menerima penolakan dari pasangan. Menolak untuk relasi seksual tidak berarti menolak pribadi Anda. Jauhkan dari mencari pemuasan seksual pribadi atau melalui sarana lain. Kembangkan cinta yang lebih luas. Cintailah pasanganmu bukan dari badannya, tetapi dari seluruh pribadinya. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, sebagai kesimpulan dari permasalahan ini, the golden rules yang ketujuh adalah jangan mengabaikan intimitas seksual. Yesus mengingatkan kepada kita bahwa barang siapa melihat seorang wanita dan menginginkannya, ia sudah berbuat zina dalam hatinya. Matius 5:29. Ingatlah, seks itu kudus, seks itu anugerah, seks itu adalah bukti nyata dari Allah bahwa mereka itu diciptakan laki-laki dan perempuan, tetapi menjadi satu daging. Sesuatu yang tidak asal bicara dan direndahkan
sehingga menjadi purno, tetapi harus dibicarakan oleh suami istri yang menjalani. Selamat menikmati karunia Allah ini dengan penuh syukur demi kebahagiaan dan kesejahteraan keluargamu. Dan akhirnya, terimalah salam kasih sayang. Vivat cor Jesu per cor Mariae. Hiduplah hati kudus Yesus melalui hati Maria. Tuhan memberkati. Amin.